Ibu. Sekarang dulu kesalahan kalian ya. Ya. Apakah kalian sudah merasa nyaman? Sudah ya, Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Ibu. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa dan kita berdoa untuk kita saya yang kita sebentar bersama. Mari kita berdoa. Berdoa sama-sama. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah mengenal Ibu? Belum. Kalau kalian sudah kenal dengan yang lain, Sudah ya, kami sudah berat. Oke, baik, sebelum kita mulai kegiatan, Ibu akan perkenalkan nama terlebih dahulu. Nama Ibu Sensi Adul, kalian biasa panggil Ibu Sensi. Ibu asalnya dari Lotte. Ibu baru mengajar di sini 2 bulan. Iya. Ada yang ingin kalian tanyakan lagi? Ibu jomblo. Lagi fokus sekali saja. Ada yang sudah tahu kedatangan kalian datang ke sini untuk apa? Tidak tahu. Yang lain tahu, yang lain tidak tahu. Informasinya kurang jelas ya? Iya. Atau tidak ada dalam grup kelas? Tidak. Atau tidak ada paket? Iya. Oke. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah proses dan kegiatan layanan yang dilakukan dalam konteks kelompok seperti yang dilakukan sekarang, di mana seorang pembimbing atau fasilitator membantu anggota kelompok untuk mencapai tujuan tertentu melalui interaksi antar kelompok dan dukungan yang diberikan. Ini bisa melibatkan berbagai teknik seperti diskusi, bermain peran, atau latihan kelompok untuk membantu individu dalam pengembangan pribadi, sosial, atau akademis. Ada yang sudah paham? Nah, dalam bimbingan kelompok juga ada tujuan. Yang pertama itu membantu siswa mengatur kehidupannya sendiri dan menjamin perkembangan diri secara optimal. Yang berikut adalah membantu individu memperoleh informasi, wawasan, dan pengalaman yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan atau perubahan sikap dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam bimbingan kelompok juga ada asas-asas. Yang pertama itu asas kebebasan. Anggota kelompok bebas untuk mengungkapkan pendapat atau bebas berinteraksi dengan sesama. Yang kedua itu asas keterbukaan. Dalam suasana yang terbuka, anggota kelompok diharapkan untuk berbagi pengalaman, perasaan, dan pemikiran mereka secara jujur dan juga terbuka. Yang berikut adalah asas kerahasiaan. Di sini adik-adik apa yang adik-adik kemukakan, pendapat apa atau gagasan yang adik kemukakan di sini terjamin rahasianya. Sudah paham? Sudah ya. Kita lanjut ya ke materi. Materi layanan Ibu di sini itu cara mengambilkan emosi. Ibu lihat kalian kayak kurang semangat ya? Mengantuk. Mengantuk ya, lupa karena siang ya. Jadi itu ada satu permainan untuk adik-adik. Ini melatih konsentrasi adik-adik. Namun itu minta untuk kalian berdiri.
dibilang tadi es cendol ya? Oh, es joget. Kalau putus ya, ender, salah deh. Kayak kita lanjut ya. Lompat. Lompat kan berarti kalian harus siap. Ya. Maju ke belakang. Depan. Belakang. Depan. Duduk. Kiri. Oke, siap. Aduh, ngantuk. Malam-malam kalian lihatnya apa? Bertanya nih. Ibu bikin kalian belajar kerja ini Oke, kita kembali ya ke materi kita. Materi kita hari ini adalah cara mengendalikan emosi. Namun sebelum itu, ibu ingin tanya apakah kalian paham tentang mengendalikan emosi atau kalian pernah tahu apa itu cara mengendalikan emosi? Baik, saya tidak tahu caranya. Jadi begini, saya menceritakan sedikit terkait pengalaman saya. Jadi ketika saya ada masalah dengan teman, terus ini misalnya ini sebenarnya buat saya sakit hati begitu. Jadi saya emosi dengan dia tuh, ketika tidak respon begitu, ketika saya emosi dia tidak respon. Jadi saya emosi tadi, jadi saya tidak bisa mengendalikan saya punya emosi. Kira-kira caranya memang bisa mengendalikan emosi seperti itu. Ya, nanti sebentar itu akan jelaskan ya. Yang berikut ada lagi. Sudah tidak ada. Oke. Atau efektif. Emosi adalah suatu jenis perasaan yang ada dalam diri seseorang. Kata emosi cenderung mengidentikan dengan kata efektif. Sementara sebagian ahli kejiwaan dan kedokteran mengidentikan emosi dengan arti nafsu. Apapun istilah atau nama lain daripada emosi, namun yang paling perlu dipahami adalah bahwa emosi memiliki peran yang sangat besar dan sangat penting dalam dinamika kepribadian atau kejiwaan setiap individu dan pengendalian tingkah laku seseorang. Ada juga beberapa ahli mengemukakan bahwa emosi itu yang pertama itu emosi dapat memperkuat semangat. Contohnya apabila seseorang merasa puas dan senang atas hasil yang dia capai. Contohnya itu kayak adik kita nih mengikuti lomba. Nah, lombanya adik itu dalam satu pasti emosinya itu emosi bahagia kan? Ya. Yang berikut itu emosi dapat melemahkan semangat apabila timbulnya rasa kecewa atau kegagalan. Seperti yang tadi ibu bilang, kalau adik kita mengikuti lomba dan adik-adik kita membawa juara satu pasti senang. Nah, kalau adik kita mengikuti lomba dan adik kita kalah, pasti ada rasa kekecewaan dalam diri adik kita. Yang berikut adalah emosi dapat menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar ketika ada kegagalan. Contohnya nih adik kita mengikuti lomba matematika. Nah, adik kita pasti kalau rasa gagal pasti kalau ikut lomba dan adik kita tidak membawa juara pasti adik kita gagal, rasa gagal atau kecewa. Maka dari situ adik kita tidak ada semangat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran di matematika. Yang berikut adalah emosi mengganggu penyelesaian sosial, misalnya iri hati atau cemburu. Emosi seperti kecemburuan dan kehati-hatian dapat mengganggu penyelesaian sosial seseorang. Contohnya kecemburuan yang berlebihan terhadap orang lain atau kehati-hatian yang berlebihan terhadap situasi tertentu dapat mengganggu atau hubungan internasional dan mempersulit seseorang untuk masa nyaman dan juga lingkungan sosialnya. Emosi-emosi bisa mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan atau membangun hubungan yang lebih baik. Yang berikut adalah suasana emosi yang dialami pada masa kecil atau pada pengalaman mempengaruhi sikap lainnya terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Contohnya seseorang memiliki rasa trauma di masa lampaunya seperti pada keluarga nih. Keluarganya seperti apa yang memukul dia pada saat
nasihat itu akhirnya memarahi atau memukul dia, maka itu akan membawa dia ke masa depan yang mungkin dia terkesan orang yang kasar di lingkungannya. Yang berikut adalah karakteristik dan klasifikasi emosi. Sebagian gejala kejiwaan emosi memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu bersifat subjektif. Dalam mengontrol emosi berarti bahwa pengalaman atau persepsi seorang terhadap situasi atau peristiwa tertentu dapat memengaruhi cara mereka mengatur atau mengendalikan emosi mereka. Artinya respon emosional seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang pribadi, keyakinan dan pengalaman individu. Yang kedua adalah naik turunnya emosi atau tetapnya emosi. Naik turun yang tetap dalam mengontrol emosi mengacu pada perubahan yang tidak konsisten dalam respon emosional seseorang terhadap berbagai situasi atau peristiwa. Hal ini dapat mencakup perubahan cepat dari satu perasaan ke perasaan lainnya. Itu seperti pada saat kita lagi bercerita asli dengan teman-teman kita, terus teman-teman kita tidak merespon apa yang kita ceritakan, pastinya dalam hati kita itu kita merasa kecewa, jadi kita langsung ke emosinya itu langsung diam, tidak lanjut menceritakan cerita yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman kita. Yang berikut adalah banyak bersangkutan dengan pengenalan melalui indera. Emosi juga bukan hanya karena kita marah, tapi emosi itu ada juga yang dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu emosi sensori, emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh. Contohnya itu rasa dingin, rasa manis, rasa sakit, lelah, lapar, kenyang. Dan sedangkan emosi psikis itu emosi yang disebabkan oleh alasan-alasan kejiwaan. Yang pertama itu perasaan intelektual, rasa yang berkaitan dengan kebenaran, contohnya gembira memperoleh sesuatu atau puas dengan karya yang kita buat. Yang berikut itu adalah perasaan sosial, misalnya rasa solidaritas yang tinggi, empati, simpati, dan juga kasih sayang. Yang berikut adalah perasaan keindahan, misalnya kita kagum, terpesona terhadap sesuatu. Yang berikut adalah perasaan ketuhanan, rasa mengenal dan memiliki Tuhan. Ada juga cara melatih emosi seperti yang tadi teman Nancy bilang ya. Dia tidak bisa mengontrol atau cara mengatasi emosinya. Yang emosi ada yang positif dan juga ada yang negatif. Misalnya emosi negatif dapat dilihat ketika kita terlalu berlebihan menyikapi sesuatu hal atau keadaan. Untuk cara melatih emosi agar stabil, yang pertama itu kita berusaha untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Misalnya kita pergi sekolah untuk belajar, tidak akan mau terlibat tawuran karena akan mengganggu aktivitas belajar di sekolah. Yang berikut adalah berusaha selalu disiplin dan tertib dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang berikutnya itu berusaha selalu mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, berusaha berpartisipasi dalam belajar, bekerja dan juga bergaul. Contohnya orang yang bahagia tidak akan mudah marah karena hal-hal kecil. Cara mengendalikan emosi. Beberapa hal atau beberapa cara untuk mengendalikan emosi yang berlebihan, yaitu yang pertama itu kita berusaha menstabilkan emosi dengan menggunakan akal sehat atau berpikir positif. Misalnya kita sedang takut, kita dapat menguatkan diri dengan mengatakan mengapa kita harus takut. Bukankah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua itu berpikir positif dan tidak berlebihan. Bila kita sedang bergembira, kita perlu menyadari bahwa kegembiraan yang berlebihan dapat membuat sesuatu menjadi tidak baik, misalnya menjadi sombong. Yang ketiga itu adalah relaksi, yaitu melemaskan otot-otot dan kosongkan pikiran. Misalnya kita mengalami kekecewaan seperti putus cinta, kita bisa melakukan relaksi, berpikir positif untuk menarik nafas dan mengeluarkan unek-unek kita. Oke, sekian penjelasan Ibu.
kegiatan itu adalah kembali evaluasi dan juga LKPD untuk adik-adik isi mengenai kegiatan kita hari ini dan hasil evaluasi yang sudah kita jalankan kegiatan ini ya. Jadi ada 2 lembar yang sekaligus kalian isi ya. Dua lembar, satu LKPD dan satu lembar. Sudah? Sudah Ibu. Makasih ya. Oke, sebelum kita pilih, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian memberikan kesimpulan terkait materi hari ini. Kalau dari materi memperluas Ibu, kalau yang saya simpulkan tadi, kita harus bisa mengontrol emosi kita saat kita ada kesibukan dengan teman, misalnya kalau kita dengan teman kita bisa menentukan ego masing-masing, jadi kita menurut saya dari kasih ego kita bisa menentukan ego kita, lalu harus bisa mengontrol emosi kita supaya masalah yang terjadi antara kita dengan teman itu bisa diselesaikan. Masih ada yang lain? Silakan Ibu, terima kasih dari pembahasan materi yang telah Ibu paparkan tadi tentang emosi, dimana pertama kita sebagai siswa harus bisa untuk mengontrol emosi pada diri kita. Ketika kita berbicara dengan orang ataupun kita berbicara dengan orang, kita harus bisa mengontrol emosi. Misalnya pada saat kita berbicara atau misalkan saya berbicara dengan teman, lalu mungkin salah tangkap ataupun kita merasa bahwa dia itu berbicara dengan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita maksud. Jadi itu yang membuat kita salah paham, yang membuat kita salah paham sehingga adanya emosi dalam diri kita, emosi marah atau kecewa. Oke, terima kasih untuk Adik Wendy dan juga kita. Dari sini dapat simpulkan bahwa cara mengendalikan emosi adalah kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang seimbang atau yang produktif. Ini melibatkan kesadaran diri, pengenalan emosi, penyesuaian terhadap situasi, serta penggunaan strategi yang tepat untuk mengelola reaksi emosional kita melalui praktik yang konsisten dan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri. Seseorang dapat membangun keterampilan untuk merespon secara sehat terhadap tantangan apapun yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih adik-adik untuk waktu dan juga kesempatan dan juga keaktifan adik-adik dalam diskusi kita hari ini. Ibu akhiri kegiatan kita. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa karena tadi kita awali dengan doa. Silakan. Ya, silakan kita. Dan teman-teman kita sama-sama kita akan berdoa. Semoga saya doa ini membaca doa mereka menyampaikan aturan kedatangan dilakukan dan studi ilmu kami semua menyelesaikan kegiatan ini dengan baik karena semua yang sudah dipaparkan oleh ibu dan paham dan kami. Semoga kehidupan serta pada Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa
siang. Audio Jungle.